Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kabarnya hari ini baik, sehat walafiat, dan semangat belajarnya agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga belajarnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang benar. Oke, anak-anak semuanya, silakan lihat pada layar. Semoga materi hari ini bisa anak-anak pahami dengan baik. Oke? Sebelum lanjut pada materi pelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Judul lagunya adalah Iman kepada Malaikat dengan nada balonku ada 5. Luar biasa. Oke, siap? 1, 2, 3. Iman pada malaikat, rukun iman kedua, dicipta dari cahaya, paling taat dan setia. 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Jibril sampaikan wahyu, Mikail bagi rizki, Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa. Tugas mungkar dan nangkir, menanya dalam kubur. Tugas rokib dan atid, amal baik dan buruk. Ridwan jaga sorga, Malik jaga neraka. Oke, luar biasa pagi ini ya. Tentunya nanti anak-anak menyanyikan dengan suara yang lebih indah daripada Pak Guru ya. Nanti ini anak-anak bisa bernyanyi, kemudian tugasnya dikirim di WA group ya, menjadi nilai apa? Keterampilan ya. Oke, berikutnya kita akan lihat anak-anak semuanya, bahwa materi hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah SWT dengan kompetensi dasar. 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 2.4 menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3.4 memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. 4.4 melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi dari makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian belajar ini punya indikator, yaitu 1. Menyebut nama-nama malaikat Allah SWT, menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah SWT, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah, kemudian mendemonstrasikan perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari, dan melatih perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, apakah anak-anak sudah tahu siapa malaikat itu? Oke, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan adanya hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT.
Dasarnya kita beriman kepada malaikat apa? Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Coba amati ayatnya ya. Ini pertama kita sajikan materinya adalah kegiatan pengamatan-pengamatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua yang beriman kepada Allah, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ya. Anak-anak, bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Kemudian ada hubungannya dengan rukun iman. Coba kamu sebutkan ya, rukun iman. Coba kamu sebutkan olehmu rukun iman ya. Iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa ya. Kemudian tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan hipotesis ya. Kamu mungkin ada yang sudah bisa menjawab, mungkin ada yang masih ragu atau mungkin sama sekali belum tahu ya. Oke, kita simak pada materi berikutnya. Di sini ya, bagian A akan menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yaitu ada ibu guru yang sedang mengajar ya. Kemudian bertanya ibu guru kepada siswanya, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Tentu ada yang jawab, ya ada bu guru, saya udah tahu. Bagi yang sudah tahu, mungkin ada yang saya belum tahu, ya karena dia belum tahu karena baru pelajarannya, wajar saja ya. Oke, kita lanjut bahwa berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Satu, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ya, dua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Tiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus yang tadi menjadi pertanyaan tuh. Seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, ya, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum dan memiliki tugas-tugas tertentu. Malaikat hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pada tahap berikutnya bagian B mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Ya, di situ ada gambar yang disuruh diamati oleh anak-anak di layar tuh lihat ya. Masih lanjutan dari tadi. Ya, gurunya bertanya, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ya. Ayo coba sebutkan. Tentu ada yang sudah bisa menjawab. Saya Bu Guru. Wah, satunya lagi saya Bu Guru. Ya. Satunya lagi bisa saja diam. Enggak masalah, enggak apa-apa, namanya baru belajar. Oke. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Satu, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Dua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail menyampaikan rizki. Tiga, malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Ya, kalau Raqib, catat perbuatan baik. Nah, Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Beda-beda catatannya. Kemudian ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Juga ada malaikat Israel ya
yang bertugas mencabut nyawa, ada malaikat mungkar dan nakir ya yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur, dan ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangka kala. Itu kalau diurutkan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Biasanya berurutan seperti itu, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menerima keberadaan malaikat. Setelah kita beriman, kita mengetahui malaikat dan tugas-tugasnya, memahami keberadaan malaikat, ya. Kita harus menerima keberadaan malaikat Allah. Di sini ada gambar ya, ilustrasi. Disuruh diamati oleh anak-anak semuanya. Ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang meyakini keberadaan malaikat. Dia berbicara dalam hatinya, ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Dia sedang mutolaah, sedang berpikir, ya kemudian sekaligus meyakini akan keberadaan malaikat. Oke anak-anak semuanya, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahukan keberadaan oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberi balasannya. Setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah. 2, banyak mengingat kematian, ya, karena ya orang yang banyak mengingat kematian, dia akan mengingat sejauh mana kebaikan, dan orang tersebut pasti percaya ada malaikat pencatatnya. 3, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Oke, berikutnya bagian D, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Di sini 1 ada gambar anak yang rajin sodakoh. Sodakohnya ikhlas karena Allah, ya. Karena perbuatan baik dan buruk pasti dicatat oleh Allah dan diukur tingkat keikhlasannya. Ikhlas enggak? Ikhlas catat baik. Enggak ikhlas berarti riya, berarti sombong, gugur kebaikannya. Berikutnya ada gambar anak yang sopan santun terhadap orang tua, mau ke sekolah salaman salim tuh, minta doanya agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, gambar berikutnya kalau kamu amati, kamu lihat ada teman-teman yang menjenguk salah satu teman yang sakit, ya, mendoakannya, ya, mengasih hiburan ya kepada temannya agar terhibur, agar termotivasi, agar bangkit lagi, sehat lagi, dan bisa beraktivitas sekolah lagi. Oke? Dan ini yang terakhir adalah penguatan anak-anak semuanya. Bahwa penjelasan di atas ya adalah gambaran tentang beberapa perilaku. Gambaran beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Ini juga ada gambar yang menjadi penguat ya. Penguat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat ini. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, gemar menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada
orang tua, berbakti dan hormat kepada orang tua, menghargai kepada sesama, ya. Selain itu mengunjungi orang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Ya anak-anak semuanya, demikian tadi penjelasan dari Pak Guru, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Belajar dengan baik dan semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.